Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, saat ini saya akan ngebahas bagaimana kita bikin konten promosi yang efektif, yang hemat biaya, tapi nonjok sepenuhnya ya. Masih ingat kan K2C? Kuasai pikirannya, colok hatinya, dan colok matanya. Gitu teman-teman. Dan alhamdulillah, terima kasih teman-teman masih setia di sini di Bos UKM bersama kami. Dan alhamdulillahnya juga kalian sudah di titik sekarang, udah di level ini sekarang. Jadi kerjakan tugas yang lebih baik lagi, mudah-mudahan kalian naik lagi ke level selanjutnya, sehingga kalian bisa lulus sampai di level ke-7 nanti. Ketemu saya di acara workshop, kita nanti ketemu di workshop bareng dengan investor-investor sahabat-sahabat saya. Kalian bisa pitching bareng di sana, pitchingkan produknya kalian di depan investor ya. Dan siapa tahu kamu yang memenangkan miliaran rupiah. Oke, nah ini pokoknya kalian harus benar-benar menyelesaikan tugas dengan baik, melihat materinya, kalau misalkan nggak jelas diputar berulang-ulang, jangan ragu ya teman-teman ya. Pokoknya pesan saya, kalian mengerjakan tugas dengan serius, sesuaikan dengan produknya kalian, sehingga nanti ke depan calon investor, saya dan tim saya, itu percaya bahwa produknya kalian, perusahaannya kalian itu sudah bisa di scale up, sudah bisa naik kelas, sudah pantas untuk mendapatkan anggaran dana untuk meningkatkan produktivitasnya kalian. Begitu teman-teman. Ini adalah jenis konten teman-teman. Infografik. Infografik itu memvisualisasikan informasi dengan gambar atau grafik ya, memudahkan pemahaman dengan konsumen. Jadi kadang-kadang konsumen itu perilakunya suka gambar, suka visual, suka grafik, ada yang suka angka-angka. Jadi itu nanti akan kalian bisa mempunyai data-data yang luar biasa. Siapa aja sih di sini konsumen-konsumen yang suka data seperti itu? Analitiknya dari angka, dari gambar, dari grafik, nanti akan kalian tahu. Dan itu harus dicatat ya teman-teman ya, dicatat. Terus kemudian ada juga jenis konten video. Jadi konten video ini dapat menjangkau audiens jauh lebih besar, karena kan memang untuk video di media sosial ya, baik TikTok, IG, Reel gitu ya, Facebook, YouTube Short ya, sekarang yang lagi viral banget. Nah, itu bisa jadi dengan video konten kalian itu bisa membuat produknya kalian lebih wow lagi, lebih dikenal lagi sama masyarakat, lebih luas lagi. Itu teman-teman. Terus kemudian jangan lupa kalian juga di sini ada testimonial, itu pelanggan-pelanggannya kalian bikin testimonial konten sehingga itu mendapatkan menambahkan kepercayaan dari calon-calon customer Anda yang baru. Dengan testimonial itu membuat mereka jauh lebih percaya, wah ini perusahaannya oke nih, ini produknya bener nih, ini buktinya banyak yang testimoni gitu. Terus kemudian dari microsite ini bisa dikatakan landing page, bisa dikatakan website, bisa dikatakan e-commerce-nya kalian. Jadi di sini tuh kalian harus punya website, punya landing page. Ini tujuannya apa teman-teman? Tujuannya kalian biar punya wadah sendiri. Jadi kalian punya rumah sendiri nanti di situ. Dan bisa jadi seperti kejadian yang kemarin kan, sempat TikTok ditutup shoppingnya sehingga mereka pengusaha-pengusaha yang udah biasa jualan di TikTok, akhirnya mereka bingung. Ada yang gulung tikar, ada yang mereka, aduh gue udah produksi sekian banyak, terus ditutup, saya nggak bisa jualan lagi. Banyak banget keluh kesah ketika TikTok ditutup. Dan sekarang sudah dibuka lagi, mudah-mudahan bisa ngebantu lebih banyak lagi. Karena sekarang Tokopedia sudah punya TikTok loh. Jadi nanti bisa jadi Tokopedia bareng sama TikTok, nanti bisa juga kita berjualan di sana. Gitu teman-teman. Dan gunanya kalian punya website, punya landing page ini, ngebantuin kalian ketika di marketplace, di e-commerce, ataupun di media sosial shopping tadi itu kalian masih kurang, kurang rame. Terus ternyata kalian juga sudah rame di sana, itu juga sangat ngebantu lagi websitenya di sini. Jadi websitenya kalian itu untuk media promosinya kalian jauh lebih luas lagi. Jadi kalau menarik ke customer ke websitenya kalian jauh lebih enak. Misalnya kamu beli di Tokopedia saya ataupun di Shopee saya sekian, misalkan 1000. Tapi kalau kamu closingnya di website saya, itu saya diskon lagi 200, jadi cuma 800 perak. Mereka akan berbondong-bondong belanja di website kalian. Nah, ketika semuanya sudah beralih ke websitenya kalian, itu jauh kalian lebih bisa memaintain mereka.
Karena berada di rumahnya kalian, berada di kolamnya kalian, jadi datanya mereka jauh lebih mudah kalian dapatkan, dan komunikasi dengan mereka jauh lebih mudah karena datanya sudah ada di kalian. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu tujuan konten promosi. Di sini saya bikin 3 tujuannya. Meningkatkan kesadaran merek itu sudah pasti dan sudah tentu. Mungkin saya sudah pernah informasikan di level berapa ya? 1 atau 2 kalau nggak salah itu saya sudah informasiin. Jadi dalam mengenalkan produk pada pelanggan baru atau calon customer kalian itu kesadaran-kesadarannya mulai dibangun dengan konten-konten itu ya. Terus kemudian konten yang meningkatkan traffic teman-teman. Yang meningkatkan traffic itu kadang-kadang yang berhubungan dengan 7 sifat manusia. Masih ingat ya? 7 sifat manusia, egois, pemalu, terus pelupa, dan lain-lain. Itu kalian pakai konten yang arahnya ada di situ. Pakai emosionalnya, egoisnya mereka, sehingga mereka mau melihat kontennya kalian. Nah, biasanya kalau konten kalian sudah viral, sudah FYP di mana-mana, itu apa namanya? arah kepada penjualan closing itu jauh lebih dekat teman-teman. Dan itu manfaatin benar-benar ketika kalian sudah viral, manfaatin benar-benar jangan sampai kalian ada salah penentuan atau salah rilis teman-teman. Nanti berujung kepada apa? Berujung kepada viral itu hanya sebentar. Tapi kalau kalian benar dikonsepin dan viral itu kalian yang konsepkan, insya Allah nanti kedepannya jauh lebih mudah. Karena sebenarnya viral dan FYP itu bisa juga dikonsepin. Memang kita berhubungan dengan platformnya orang lain, sehingga kita bagaimana mau viralin, ya salah satunya ya menggunakan AdSense-nya mereka, menggunakan beriklan di media sosial tersebut. Terus kontennya kan juga harus benar-benar menarik, sehingga mengundang orang-orang jauh lebih suka lagi dengan konten kalian. Konten yang banyak disukain sama orang-orang Indonesia ini tuh konten yang menyedihkan, yang menggunakan emosional, jadi ada iba, ada kasihan gitu ya, sedih, terus konten yang lucu-lucu ya kan, terus ada lagi konten-konten yang apa namanya flexing-flexing, itu juga mereka banyak banget yang menyukai seperti itu. Konflik-konflik itu ada di dalam konten-kontennya kalian, sehingga bisa jadi konten kalian bisa FYP gitu. Terus kemudian menumbuhkan keterlibatan pelanggan, teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau kita punya konten motivasi itu apa namanya bisa membuat mereka tergugah, semangat, ya kan? Jadi sehingga si pelanggan kalian itu bisa berpartisipasi, ajak mereka untuk berkomunikasi, ajak mereka untuk berinteraksi dengan kalian, dan kalian benar-benar jaga dan bisa berkomunikasi dengan mereka, sapa mereka. Ingat yang tadi saya sampaikan, mungkin yang pernah saya sampaikan kepada kalian, mungkin yang soal tentang bagaimana kita aware dengan akun media sosialnya pelanggan kita atau customer kita. Jadi kalian mulai itu yang kalian sudah follow itu, mulai disapa mereka, halo apa kabar, ini saya dari sini, dari produk A gitu ya. Mudah-mudahan produknya masih bagus ya, mudah-mudahan produknya diterima ya. Ini kita rencananya bulan depan mau ada launching, mudah-mudahan kakak bisa hadir ya. Karena di launching kami itu saya akan promosiin barang diskonnya up to 90%, misalnya seperti itu. Jadi mulai bikin komunikasi-komunikasi yang ujung-ujungnya kalian menawarkan bukan produknya, tapi produk menawarkan event gitu. Nanti ada event ini yang goalsnya juga promosi buat jualan gitu. Gitu kurang lebih teman-teman, dan ini rencana pembuatan konten. Jadi konten itu harus direncanakan. Karena viral juga bisa direncanakan, bisa dikonsepkan, harus bikin strateginya. Jadi kalian mulai berkumpul dengan semua timnya kalian tentunya. Yuk kita bikin kontennya begini, konsepin. Ya, ingat pakai 7 sifat manusia. Jadi ada emosinya di situ, ada ketakutannya di situ, ada kecemasan di situ, ada egois di situ. Jadi pakai semua sifat-sifat manusia tersebut, sifat dasarnya, sehingga konten-konten kalian itu akan dilihat. Teman-teman, karena orang itu banyak yang males ya, rata-rata 2 detik atau 3 detik pertama itu konten kalian menentukan konten kalian bakal di scrolling ke atas lagi atau tidak. Jadi di 3 detik pertama kalian harus bisa menentukan hooknya. Ini hooknya apa nih, orang-orang biar tetap stay di sini. Misalnya dengan kata-kata kayak bahaya bro kalau lu nggak tahu ini gitu. Jangan di skip, karena kalau lu skip lu akan rugi. Misalnya seperti itu. Jadi
banyak hal-hal kata-kata yang seperti itu yang kalian bisa jadiin hook sehingga konten kalian tuh nggak langsung di scrolling gitu. Jadi setelah kalian semuanya buat rencana segala macem, buat di blog, jadi apa namanya, buatlah blog di websitenya kalian, ataupun kalian bisa bikin blog di artikel di tempat-tempat yang lain, blogger gitu ya. Jadi kalian mulai bikin blog, artikel-artikel, bikin apa namanya, informasi tentang produk-produknya kalian, kegiatannya kalian, event-event kalian. Nah, itulah salah satu manfaat website teman-teman. Jadi kalau kalian punya website, taruh blognya di situ. Ya ini apa namanya, konten-konten yang sudah kalian rencanakan ini sudah didaftar segala macam, apa aja yang mau dikerjakan, di list segala macam, baru kalian bikin kontennya sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Jadi pembuatan konten itu yang pertama ya, biasanya kalian harus tentukan nih mau konten temanya apa. Setelah temanya sudah ada, bikin skripnya. Setelah skripnya sudah kalian bikin, itu mulai tuh bikin alurnya. Nanti dari skrip itu, nanti kalian bisa lihat lah di YouTube saya ada juga di situ. Itu bikin skrip, contoh bikin skrip. Nanti dari skrip itu nanti apa yang kamu katakan, terus hooknya, penentuan hooknya itu pakai apa, itu juga harus kalian pahami. Terus di detik berapa mulai perubahan transisinya, itu juga harus kalian tulis. Sampai dengan ending klimaksnya ini apa. Dan jelas. Jadi ketika orang melihat video kalian, menonton kontennya kalian, paham, oh maksudnya ini gitu. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Nah, ini teman-teman membangun distribusi konten. Ini mungkin yang kalian pernah ikut kelas saya, di situ kan ada bahasa saya bikin penjadwalan atau bikin kalender konten. Jadi kalau saya sering bantuin ke teman-teman, saya ngirimin template-template buat setahun, sebulan, setahun gitu ya. Jadi kalian mulai bikin konten, dijadwalin selama setahun, 365 hari, konten postingan di IG. Nanti penambahan-penambahan harian bisa dari story, bisa dari reel dan lain-lain. Itu bisa buat naikin engagement, dan kalian juga tidak disibukkan harus bikin konten setiap hari. Jadi siapkan waktu kalian untuk bikin konten sebanyak-banyaknya, kalau bisa bikin kontennya langsung 365 hari, sehingga kalian tidak disibukkan lagi bikin konten-konten. Jadi kalaupun ada konten-konten promosi atau konten-konten mau rilis produk baru, itu nanti bikin konten yang baru, tapi yang jelas setiap hari sudah mulai upload dan rutin. Itu bisa jadi dibantu sama platform untuk meningkatkan engagementnya kalian, impresinya kalian, dan dia akan disebarluaskan di beberapa tempat lain. Terus kemudian teman-teman, mengukur kinerja. Jadi mengukur kinerja ini sama dengan evaluasi teman-teman. Jadi ketika sudah kalian bikin semuanya, susun semuanya, ini pendistribusiannya juga udah kalian susun, ini tanggal sekian konten yang ini, tanggal sekian konten yang ini gitu ya. Itu diukur kinerjanya setelah yang sudah rilis ya. Misalnya pengukuran ini tuh ini. Misalkan 2 hari 3 hari pasti kan udah ada yang komen, atau udah ada yang nge-like, udah ada yang viewersnya sudah ada. Itu kira-kira apa? Kalian mulai lihat tuh, oh ini karena konten-konten yang ini perlu dirubah deh. Nanti bikinnya konten yang baru lagi di perubahan konten nantinya teman-teman. Di perubahan konten itu nanti bisa kalian bangun lagi kontennya, nanti ditempatkan di sela-selanya. Jadi mungkin di jam berapa, bedain, jangan disamain ya schedule-nya. Jamnya harus dibedain, terus temanya juga sedikit dibedakan, sesuaikan dengan hasil analisa itu tadi. Nah, untuk mengukur kinerja ini teman-teman, ini goals-nya untuk melacak dan memantau performa konten Anda, seperti yang tadi saya bilang, itu untuk membantu menentukan ROI-nya aja. Jadi ROI-nya kalian itu bisa berdasarkan salah satunya pedomannya dari situ teman-teman. Jadi keberhasilan strategi pemasaran Anda itu bisa jadi dari situ juga kalian bisa menentukan apa yang harus saya lakukan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini mengukur kesuksesan konten teman-teman. Yang tadi saya bilang ya, like, view, terus interaksi, komen, dan lain-lain. Tingkat konversinya dari konten yang viralnya atau FYP-nya kalian tuh dikonversi jadi closingannya itu berapa persen, berapa banyak. Terus pendapatannya sebelum ada konten yang kita scheduling seperti ini sama sesudahnya, perbedaannya di mana, itu kalian bisa langsung mendapatkan itu teman-teman. Kalau itu semuanya ternyata meningkat, bikin yang lebih baik lagi, bikin yang lebih cakep lagi, dan aware juga ya teman-teman ya. Aware kenapa? Karena biar kalian juga
tahu bahwa setiap platform itu update-nya kita nggak pernah tahu, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa seminggu, bisa sebulan. Jadi ada perubahan rule dan lain-lain. Itu setiap platform beda-beda. Jadi kalian istiqomah aja bikin konten terus-menerus dan lihat sekeliling mana yang lagi viral, mana yang lagi tren, ikutin caranya. Mudah-mudahan kalian juga bisa ikut tren dan ikut FYP juga. Ini yang menjadi salah satu contoh konten promosi yang efektif, teman-teman. Ini bisa di Instagram Takeover. Jadi teman-teman, kemarin itu sempat saya bantuin beberapa UMKM yang mereka terkendala dalam pembuatan konten. Itu Instagram Takeover di sini itu saya ngebantu di Instagram Anda bagaimana meningkatkan jangkauan ataupun reaction-nya, menjaga konten Anda tetap selalu bisa diterima sama masyarakat dan bisa berkembang, minimal followernya bisa nambah, view-nya bisa nambah gitu. Nah, itu kita punya strategi-strategi khusus dan kalian bisa saya bantu juga. Tinggal hubungin kami aja, tim kami nanti di CS kami, email ya. Email kami di cs@bosukm.com. Jadi kalian nanti tinggal tanyakan di situ, nanti bisa kita bantu dengan Instagram Takeover. Jadi kita akan bantuin gimana cara menentukan konsep strategi untuk Instagramnya kalian sesuai dengan produknya kalian. Penentuan warna, terus penentuan ide konten, ya kan? Terus penentuan jadwal ini konten selama seminggu misalnya ya. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, itu beda-beda semuanya temanya. Terus bikin juga, kalian bikin program loyalitas, teman. Jadi membuat program loyalitas itu yang bisa mudah diakses seperti menggunakan kartu loyalitas untuk menarik pengunjung kembali ke toko Anda. Jadi contohnya misalnya kayak kalian bikin kupon lah gitu. Kalian bikin kupon, jadi misalkan belanja ke saya 7 kali dapat free 1 kali. Itu menjadi salah satu, teman-teman, membuat si promosi kalian itu lebih efektif. Itu menarik minatnya orang, menarik orang datang kembali. Contohnya seperti itu. Jadi misalnya beli dengan expand money 100.000 misalnya. Beli 100.000, kalian bisa dapat diskon 20.000 untuk pembelanjaan berikutnya gitu. Jadi maksudnya pembelanja berikutnya berarti kan dia akan datang lagi ke situ, gitu teman-teman. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi bikin voucher lah, bikin kupon atau apapun itu yang buat menarik mereka sehingga mereka mau datang lagi ke toko kalian, gitu. Terus kemudian bikin grafis yang infografisnya jelas, teman-teman. Jadi sini saya bilang jelas itu gimana caranya si grafisnya kalian ataupun gambarnya kalian, visualnya kalian itu bisa menarik mereka. Caranya seperti apa? Caranya pakai K2C, teman-teman. Colok matanya, colok hatinya, kuasai pikirannya. Pakai cara itu insya Allah mudah-mudahan bisa ngebantu kalian, tokonya kalian dikenal, tokonya kalian dikenang gitu ya. Karena dikenal dan dikenang itu pasti akan mereka datang lagi. Mereka pasti paham dengan produk-produknya kalian dan mereka juga bisa jadi pelanggannya kalian. Itu teman-teman. Kesimpulannya teman-teman, membuat konten yang efektif adalah langkah penting dalam pemasaran produk. Dengan memahami jenis konten, tujuan promosi, strategi pembuatan konten, distribusi kontennya, mengukur keberhasilan dan contoh-contoh taktik yang efektif, Anda dapat meningkatkan kesadaran merek Anda dan meningkatkan penjualan produk Anda itu sudah pasti. Jadi teman-teman, simpulan-simpulan dan kesimpulan di sini itu mudah-mudahan ini sesuai dengan harapannya kalian. Jadi lagi-lagi pesan saya, kalau kalian membuat konten, dasarnya apa? Minimal kalian punya dasar K2C yang pertama. Colok matanya, colok hatinya, kuasai pikirannya. Terus yang kedua, kalian pahami juga, masukkan entitas 7 sifat manusia dasar seperti egois, pemalu, pemalas, ya kan? Pelupa, ya kan? Itu masukkan unsur-unsur tersebut dalam kontennya kalian. Bikin konten kalian klimaks, informasinya tepat dan jelas sehingga orang tidak meraba-raba lagi ini maksudnya apa konten tersebut. Yes, teman-teman, mudah-mudahan informasi ini berguna buat kalian dan kalian bisa praktekkan di rumah. Bikin seperti itu, jadi sehingga kontennya kalian bisa disesuaikan dan bisa bangun konten yang untuk menghemat promosinya kalian. Karena dengan konten promosi yang viral atau konten yang viral itu teman-teman, itu adalah salah satu promosi yang menyenangkan buat kalian.
nggak terlalu banyak budget yang harus keluar untuk media promosi dengan konten yang viral tersebut. Bagaimana cara bikin konten viralnya? Salah satunya caranya seperti itu teman-teman. Jangan lupa penentuan hook-nya yang mana, penentuan transisinya bagaimana, itu juga harus kalian tentukan dengan sesuai dan tepat pada videonya. Video dan backsound-nya harus selaras teman-teman. Biar menarik, ya kan? Captionnya pun juga harus dengan tulisan yang fontnya mungkin bisa menarik. Nah, itu mungkin tips dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa membuat konten yang baik dan tugasnya buat konten promosi kalian minimal 3. Jadi nanti konten promosi kalian setelah kalian ke Bos UKM, nanti akan kami nilai. Mudah-mudahan kalian lulus di sini dan kalian bisa naik level. Nah, kalau sudah naik level, sedikit lagi menuju ke level 7 dan kalian bisa mendapatkan miliaran rupiah pendanaan dari Bos UKM dan kalian bisa pitching langsung di depan investor teman-teman dari Bos UKM. Oke, teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lagi buat buat semuanya dan saya harap tugasnya dibuat serius ya, biar kalian bisa lulus. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi selanjutnya.